Swastiastu. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Komang Dedi Indrawan. Saya sebagai guru di SD Negeri 1 Goblek, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 pada siswa kelas 5 SD. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik. Baik, semuanya pada sehat dan baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Untuk anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa? Gigi. Baik, pada kesempatan hari ini sebelum pembelajaran, karena kita sebagai warga negara Indonesia, untuk itu mari kita meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, maka kita harus menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Untuk anak-anak, semuanya silakan berdiri, tangan kanan ada pada seperti ini. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dan akan duduk kembali. Baik, pada pagi hari ini sebelum mulai pembelajaran, anak-anak silakan dipersiapkan buku pelajarannya, buku tema, buku tulis, pulpen dan sebagainya. Silakan dipersiapkan. Anak-anak di dalam kehidupan sehari-hari tentu ada berapa makhluk hidup? Ya, apa saja? Apa saja? Hewan, ya, manusia, dan tumbuhan. Dari ketiga tersebut, apakah mereka bisa hidup sendirian? Tidak. Jadi mereka harus saling berkaitan, ya. Nah, saling berkaitan itu merupakan apa? Ekosistem. Untuk pagi hari ini materi yang kita pelajari yaitu apa? Tema 5 ekosistem, terus subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Ya. Terus sekarang lanjut. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak harus mampu menentukan pokok pikiran dan menemukan informasi penting pada paragraf dalam teks cerita. Yang kedua,
Anak-anak harus mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan isi teks bacaan tersebut. Yang ketiga, anak-anak harus mampu mengelompokkan jenis-jenis makanan berdasarkan hewan. Terus yang keempat, anak-anak harus mampu membuat jaring-jaring makanan. Baik anak-anak, di sini ada sebuah cerita teks yang berjudul Hewan Primata Pemakan Segala. Bapak minta pada satu anak untuk membacakan teks tersebut. Coba gurunya dibaca teks tersebut. Hewan primata pemakan segala. Di sebuah ekosistem ada berbagai jenis makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Ada tumbuhan, ada pula hewan. Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Baik, itu ya cerita teks yang ada pada paper print dan bacaan oleh temannya yang berjudul Hewan Primata Makan Segalanya. Dari teks cerita tersebut, apakah itu cerita rekayasa atau cerita nyata? Nah ya, itu bukan cerita nyata. Nah, dalam cerita nyata itu merupakan cerita teks non fiksi. Dalam cerita tentu ada yang namanya pokok pikiran ya. Nah, dalam cerita tersebut ada beberapa pokok pikiran. Apakah anak sudah tahu apa itu pokok pikiran? Belum? Belum. Baik, sekarang perhatikan. Itu terdapat di setiap paragraf. Nah, pokok pikiran itu memiliki nama lain atau istilah lain yang sering disebut. Yang pertama itu ada ide pokok. Kemudian yang kedua itu ada gagasan pokok. Yang ketiga ada gagasan utama. Kemudian yang keempat ada pokok masalah. Yang kelima itu ada pikiran utama, dan yang terakhir adalah inti masalah. Pokok pikiran itu adalah ide pikiran atau ide utama dari sebuah paragraf. Nah, dalam pokok pikiran itu biasanya dikatakan sebagai pikiran utama, pikiran atau gagasan utama dan gagasan pokok. Dalam pokok pikiran ada 3. Yang pertama ada di mana? Di awal paragraf. Yang kedua ada di mana? Tengah. Dan yang ketiga ada di akhir paragraf. Cara menentukan pokok pikiran, yang pertama yaitu anak-anak harus baca cerita yang anak-anak dibaca. Yang kedua, catat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan cerita tersebut. Yang ketiga, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat tengah. Dan yang keempat, menandai pokok pikiran yang terdapat di awal, di akhir ataupun di tengah. Itu ya. Baik, untuk itu sekarang anak-anak silakan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Dari sana kelompok 1, sini kelompok 2, sini kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan. Sudah semua duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, tadi di cerita tersebut sudah dapat dibaca oleh temannya. Nah, sekarang di masing-masing kelompok silakan diskusikan ya. Tentukan dari masing-masing paragraf tersebut dalam cerita itu pokok pikiran dan informasi penting. Nah, setelah itu baru ke membuat pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan isi cerita tersebut. Silakan diskusikan dengan teman kelompoknya. Baik, sudah mulai dari kelompok 1. Ada teks bacaan yang ada di depan. Untuk paragraf pertama, apa pokok pikirannya dan informasi penting? Silakan kelompok 1, ya, silakan.
informasi pentingnya? Mereka saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Bagaimana untuk kelompok yang lainnya? Apakah itu benar? Pokok pikiran dan informasi penting dalam cerita tersebut bagaimana? Benar. Ya, itu ya. Jadi masing-masing pokok pikiran dalam paragraf dan informasi pentingnya juga. Dari cerita tersebut, sekarang coba anak-anak membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi cerita tersebut. Silakan buat pertanyaannya ya, diskusikan dengan kelompoknya. Sudah? Baik, siapa yang bisa untuk membuat pertanyaan dari sesuai dengan isi pada cerita tersebut? Saya Pak, Ya, ayo. sebutkan contoh hewan omnivora yang hidup di hutan. Kan contoh hewan omnivora yang hidup di hutan. Ada lagi yang bisa membuat pertanyaan? Ya, enggak? Apa yang dimaksud dengan orang hutan? Apa yang dimaksud dengan orang hutan? Ya, ada lagi? Apa saja makhluk hidup yang hidup di sebuah ekosistem? Ya. Terus ada lagi yang bisa pertanyaan? Ya. Apa yang dimaksud dengan hewan? Apa yang dimaksud dengan hewan? Ada lagi? Sudah? Yang sesuai dengan ya? Kira? Orang di mana orang hutan menghabiskan waktunya? Nah, orang hutan habiskan waktunya. Baik, itu ya. Sesuai dengan dari pokok pikiran, informasi penting dan membuat pertanyaan yang sehubungan dengan isi pada bacaan tersebut. Baik, dari judul cerita tersebut bahwa katakan hewan itu sebagai pemakan segalanya, gitu. Nah, sekarang di depan sudah ada beberapa binatang dan ada juga beberapa makanannya. Ya. Nah, sekarang silakan anak-anak jodohkan dari masing-masing gambar tersebut sesuai dengan makanannya. Mulai dari gambar yang pertama itu ada gambar kambing. Apa makanannya? Ya, Tumbuhan. tumbuhan. Terus gambar yang kedua, gambar ayam. Apa makanannya? Ya, enggak? Cacing dan jagung. Cacing dan jagung. Coba lihat. Ya, betul. Terus gambar yang ketiga. Ya, sana. Harimau makan daging. Harimau makan daging. Ya, nah. Dari penjodohan gambar tersebut itu merupakan apa? Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada 3 ya. Yang pertama apa? Herbivora. Apa itu hewan herbivora? Ya, kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Terus yang kedua, apa? Hewan karnivora. Apa itu hewan karnivora? Kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Makan hewan lain. Ya, hewan karnivora adalah kelompok hewan yang makan hewan lainnya atau memakan daging ya. Terus yang ketiga, itu ada apa? Hewan karnivora. Apa itu? Kelompok hewan yang memakan yang berasal dari tumbuhan maupun hewan lainnya. Hewan omnivora adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan ataupun daging ya. Baik. Dari penggolongan hewan berdasarkan makanannya, anak-anak tentu akan tahu jaring-jaring makanan ya. Nah, seperti pada foto di depan, ada contoh, ada gambar tumbuhan ya. Itu dimakan oleh belalang, bisa juga dimakan oleh kelinci. Begitu juga seterusnya ya. Nah, itu sesuai dengan penggolongan jenis makanannya. Sekarang di sini Bapak ya sudah menyiapkan media ya. Sebentar, dari masing-masing kelompok perwakilan 2 orang ya untuk maju ke depan membuat jaring-jaring makanan ya
sesuai dengan apa gambar yang sudah disediakan Bapak. Ya, sudah ya. Tadi dari kelompok 1, sekarang lanjut ke kelompok 2 untuk mempraktekkan membuat jaring-jaring makanan. Silakan kelompok 2 perwakilan orang. Ya, ini dari perwakilan kelompok 2. Sekarang silakan dijelaskan. Tumbuhan dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan beberapa. Tikus dimakan oleh rubah dan juga burung elang. Tikus dimakan oleh rubah dan juga burung elang. Burung pemakan biji dimakan oleh ular dan juga elang. Berulang dibuat oleh daratan. Daratan dimakan oleh ular dan juga burung pemakan serigala. Burung pemakan serigala dimakan oleh elang. Ya, baik itu ya. Itu penjelasan dari kelompok 2 ya. Sudah sesuai dengan apa itu makanan dari masing-masing hewan tersebut. Kan kasih tepuk tangan dulu. Sekarang lanjut ke kelompok 4 ya. Yang lainnya perhatikan di depan ya. Namanya membuat gambar dari makanan. Silakan dijelaskan. Tumbuhan dimakan oleh kelinci, tikus, burung pemakan biji, dan beberapa. Terus ada lagi. Kelinci dimakan oleh rubah, ular, tikus dimakan ular, dan burung pemakan serangga dimakan ular, burung pemakan biji dimakan ular, dan belalang dimakan laba-laba. Baik itu ya dari kelompok 4. Silakan dulu. Nah, untuk anak-anak untuk kelompok yang lainnya bagaimana? Itu salah, Pak. Salah? Belang yang gigi ularnya. Ya, apa itu kembali ya belang ketukar dengan ularnya ya. Ini dia yang benar. Seperti ini, benar? Ya. Ya, itu ya. Nah, nanti kembali ya. Nah, untuk kelompok 4 itu kembali. Nanti tolong memperhatikan membuatnya ya. Baik, itu sudah anak-anak sudah bisa membuat jadi makanan? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya, lembar kerja siswa. Silakan dikerjakan dan diskusikan dengan teman kelompoknya. Kelompok 1 ya. Yang di sini untuk kelompok 2. Tiga, di sini untuk kelompok 4.
yaitu tema 5, subtema 1 dan pembelajaran 1. Di sana ada nama kelompok. Silakan tulis nama kelompok anak sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terus diisi namanya ya. Nama anak, terus diisi nomor absennya juga. Terus untuk petunjuk pengisian LKPD ya. Nah, karena anak harus jangan lupa berdoa ya sebelum mengerjakan LKPD. Nah, terus untuk tujuan kegiatan, sini sudah ada, harus mampu menentukan pokok pikiran tiap paragraf dan juga menemukan informasi penting, membuat pertanyaan-pertanyaan, menentukan hewan berdasarkan jenis makanannya dan membuat jari-jari makanan. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, anak baca cerita yang berjudul ekosistem. Ini untuk latihan yang pertama. Setelah itu, anak-anak lanjut mengerjakan pertanyaan yang nomor 1, yaitu tentukanlah pokok pikiran pada setiap paragraf dalam teks tersebut. Kedua, temukanlah informasi penting pada setiap paragraf dalam teks tersebut. Silakan dibaca cerita tersebut, kemudian ditentukan pokok pikirannya dan temukan informasi penting. Tulis pada kolom tersebut. Ya. Seperti itu. Yang keempat, anak-anak membuat 4 pertanyaan sesuai dengan isi pada cerita tersebut. Jadi sekarang untuk yang latihan kedua. Silakan anak dibaca ceritanya. Setelah itu anak-anak kelompokkan berdasarkan penggolongan hewan dengan jenis makanannya sesuaikan dengan cerita tersebut. Ya, di sini ada tabelnya, yaitu ada nama hewan, makanannya apa, jenis hewan berdasarkan makanannya apa. Jelas? Setelah itu anak-anak membuat jaring-jaring makanan. Ya, tadi anak sudah dapat memperagakan ke depan. Itu anak pasti sudah memahami ya. Terus setelah itu buat kesimpulan pada pembelajaran hasil diskusi kita hari ini. Nah, silakan diskusikan dengan teman kelompok. Semua? Nah, baik kalau sudah, sekarang dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan ya, hasil pekerjaannya di depan di teman yang lainnya untuk menanggapi ya apa benar atau bagaimana ya. Sekarang lanjut untuk yang kelompok 2. Pokok pikiran paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Informasi penting. Lingkungan terdiri dari bagian yang hidup dalam kurung biotik dan bagian tak hidup dalam kurung abiotik. Bagian yang hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Pokok pikiran paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, angin, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan dan tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lain yang hidup di dalam tanah. Paragraf 3. Pokok pikiran. Interaksi antara bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Informasi penting. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Pokok pikiran paragraf 4. Definisi individu, habitat, populasi, dan komunitas. Informasi penting. Komunitas adalah kumpulan individu sejenis yang menempati sesuai daerah tertentu. Pertanyaan: apa yang dimaksud dengan lingkungan? 2. Apa fungsi
hewan berdasarkan makanan herbivora. 2. Zebra, makanannya daun. Jenis hewan berdasarkan makanan herbivora. Nama hewan rusa, makanannya daun. Jenis hewan berdasarkan makanan herbivora. Tupai, nama hewan, makanannya biji. Jenis hewan berdasarkan makanannya herbivora. Katak atau cicak, makanannya serangga. Jenis hewan berdasarkan makanan karnivora. Dari makanan pada hewan. Rumput dimakan oleh lalang, burung memakan biji, tikus dan kelinci. Lalang dimakan laba-laba, laba-laba dimakan ular, ular dimakan belang. Burung pemakan biji dimakan belang dan dimakan ular. Tikus dimakan lebah dan bisa juga dimakan belang. Kelinci dimakan lebah. Burung pemakan serangga dimakan lebah. Burung pemakan biji dimakan lebah. Tikus dimakan lebah. Burung pemakan serangga dimakan elang. Tikus dimakan elang. Kelinci dimakan elang. Ular dimakan elang. Kesimpulan dari hasil diskusi, hewan dibagi 3 kelompok, yaitu karnivora, singa, harimau, dan serigala dan buaya. Karnivora contohnya sapi, kambing, kelinci, dan kerbau. Omnivora contohnya orangutan dan ayam. Kalau sudah semua kelompok ya mempresentasikan ke depan ya sesuai dengan apa itu pertanyaan yang akan dari KPD. Nah, di sini disuruh anak-anak mencari pokok pikiran dan informasi penting. Jadi Bapak dengar ada satu kelompok ya menyampaikan bahwa paragraf yang keempat itu bukankah yang lainnya ya, paragraf keempat itu individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah itu apakah itu benar? Untuk paragraf ketiga, nah untuk paragraf ketiga individu adalah makhluk hidup tunggal. Nah itu apa benar itu pokok pikirannya untuk paragraf ketiga? Salah? Nah yang benar yang mana? Coba angkat tangan, coba yang bisa untuk perbaiki. Nah, coba lihat. Jadi itu ya untuk paragraf ketiga pokok pikirannya, bahkan hidup tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung sama lain. Jadi secara otomatis informasi penting dalam paragraf ketiga itu masalah ini ya. Nah, siapa yang mau perbaiki untuk paragraf ketiga informasi pentingnya yang benar-benar? Nah, coba ya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, ya, itu ya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, jadi ada yang salah ya dari paragraf keempat itu ya. Dikatakan bahwa bagian hidup sebuah lingkungan sudah diperbaiki oleh teman-temannya ya untuk kelompok 4. Jadi tolong diperhatikan saat menentukan pokok pikirannya ya, itu juga informasi penting. Dari pembelajaran tadi ada yang masih ditanyakan anak-anak terkait dengan kami ini? Sudah semua? Ya, oke, sudah. Sekarang silakan KKPD-nya dikumpulkan dan anak-anak silakan duduk kembali tempat masing-masing. Dari hasil diskusi tadi ya, dari kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwa pokok pikiran itu apa? Apa pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Ide Utama adalah apa? ide utama. Coba bisa coba katakan supaya bisa.
Baca pokok pikiran. Baik, ide gagasan dalam sebuah paragraf. Nah, di dalam pokok pikiran itu ada 3. Nah, tempatnya di mana saja? Siapa yang bisa? Ya, lalu Pak. Di awal, di tengah, dan di akhir. Oke. Terus sekarang dalam penggolongan hewan, misalkan jenis makanannya ada 3. Yang pertama ada hewan apa? Herbivora, karnivora, omnivora. Ya. Terus sekarang anak sudah memahami terkait dengan pikiran dan penggolongan hewan dengan jenis makanannya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nah, kesimpulannya apa? Bisa menyimpulkan apa kesimpulan pembelajaran untuk hari ini? Apa kesimpulan pembelajaran untuk hari ini? Ide pokok adalah apa? Ide pokok pikiran adalah apa? Ide gagasan dalam sebuah paragraf. Dalam pengelompokan hewan, misalkan makanannya dibagi menjadi berapa? 3. Saya karnivora, omnivora dan omnivora. Contoh untuk hewan karnivora apa? Apa? Harimau. Contoh untuk omnivora. Contoh untuk herbivora. Sapi. Saya itu kesimpulannya ya dari pikiran Anda, ide gagasan dalam sebuah paragraf. Dalam pengelompokan hewan yang jenis makanannya ada 3, ada herbivora, karnivora dan omnivora. Baik anak-anak, sudah mengerti. Terus sekarang bukunya silakan ditutup kalau di sebelah kiri. Sekarang Bapak akan memberikan tes formatif untuk pembelajaran hari ini, ya. Silakan tesnya dikerjakan dalam waktu 5 menit. Setelah itu kita bahas bersama. Akan dikerjakan, isi nama dan nomor absen. Akan langsung dijawab dalam waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah kita bahas bersama-sama ya. Hal-hal berikut yang tidak termasuk hal yang harus diperhatikan sebelum membuat peta pikiran. Banyak-banyak? Menuliskan semua kalimat yang terdapat pada paragraf. Bagaimana? Nah? Iya, benar ya. Hal-hal yang harus diperhatikan. Ini kan yang tidak, ini kan kecuali. Terus soal yang nomor 3. Berikut ini yang merupakan contoh hewan yang memakan tumbuhan. Yang mana? Apa? Kuda, sapi, dan kerbau. Dari 5 pertanyaan tersebut ada yang benar semua? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang benar 4? Ada yang benar 3? Ada yang benar 2? Bagus ya, nilai anak sudah semua bagus. Artinya anak sudah memahami materi yaitu pokok pikiran dan penentuan hewan dengan jenis makanannya. Baik, untuk itu sekarang silakan soalnya dikumpul, nanti Bapak akan diberikan penilaian. Silakan dari belakang depan.
sebelum pembelajaran Bapak tutup, untuk besok silakan anak-anak kerjakan tugas pada bukunya halaman 6, akan dibuka di bukunya halaman 6 ya. Dan kerjakan di rumah. Halaman 6 pada tabel tersebut ya. Boleh dilihat? Dan silakan dikerjakan di rumah. Ya. Mana? Yang ini ya, halaman 6. Silakan dikerjakan pada tabel tersebut ini ya. Sini ada gambar dan nama hewan, nama atau jenis makanannya dan golongannya. Ya, silakan nanti kerjakan di rumah. Sudah semua? Sudah. Sekarang silakan anak-anak bukunya dimasukkan. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Tadi di awal pembelajaran